Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat DKB TV, senang dapat kembali menyapa saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 12 Maret 2025 ditulis oleh rekan saya Pendeta Meita Sartika dari GKI D5 Jakarta dengan judul Hadiah yang Sempurna. Didasarkan pada kitab Ayub pasal pertama ayat 1 sampai ayat 22. Dan kita nanti akan memusatkan perhatian kita pada Ayub pasal pertama ayat yang ke-9. Mari kita berdoa sebelum membaca dan mendengarkan firman Allah. Bapa di sorga, tolong kami supaya kami dapat belajar dari firman-Mu pada hari ini, agar kami dapat menjalani hidup makin berkenan kepada Tuhan, dan supaya oleh itu banyak orang boleh melihat karya-karya Allah dalam dan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan ayat 9 dari Ayub pasal yang pertama. Dengarkanlah firman Allah. Jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Sahabat, masa sekolah minggu bagi kebanyakan anak merupakan masa yang menyenangkan karena mereka sering dilimpahi dengan hadiah. Para guru sekolah minggu menyiapkan berbagai hadiah bagi anak-anak yang aktif menjawab pertanyaan, yang tertib saat ibadah, atau yang rajin menghafal ayat-ayat Alkitab. Namun apabila tidak mendapat hadiah sama sekali, masihkah anak-anak rajin dan tertib beribadah datang ke sekolah minggu? Itulah anggapan iblis kepada Ayub atau tentang Ayub. Iblis mempertanyakan apakah Ayub masih takut akan Tuhan kalau ia tidak diberkati oleh Tuhan. Sahabat, Ayub adalah seorang yang kaya raya. Ia memiliki rumah, ternak, dan bahkan anak-anak yang cakep. Tak heran bila orang memandang Ayub sebagai orang saleh dan diberkati Tuhan. Namun suatu waktu malapetaka menghampiri hidupnya. Segala kepunyaannya lenyap seketika. Bahkan ia mengalami penyakit kulit yang sangat parah. Namun meski semua kekayaan lenyap, Ayub tetap sujud menyembah Tuhan. Ia tidak berbuat dosa dengan menuduh Tuhan melakukan yang tidak adil padanya. Sahabat, terkadang pikiran kita pun tak jauh bedanya dengan anak-anak. Kita mengikuti Tuhan Yesus hanya untuk memperoleh berkat-berkat-Nya saja. Doa-doa kita pun menggambarkan dengan jelas motivasi kita di dalam mengikuti Yesus. Lindungi keluarga kami, berkati usaha kami, dan lain-lain dan sebagainya. Padahal seharusnya kita mengikuti Tuhan tidak dengan motivasi demikian. Kita ikut Tuhan terutama karena kita mengasihi Tuhan, bukan hanya karena ingin berkat-berkat-Nya. Sebab Tuhan telah memberikan hadiah terbaik bagi hidup kita, yaitu pengorbanannya bagi kita. Pengorbanan Tuhan bagi kita seharusnya telah menjadi hadiah yang sempurna bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberi diri-Mu kepada kami, menyelamatkan kami, bahkan Engkau menambahkan segala sesuatu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami berdoa bagi sesama kami yang mungkin merasa belum cukup berkat Tuhan bagi mereka, merasa masih kekurangan dalam hal ini atau hal itu.
Tolong mereka Tuhan boleh sungguh-sungguh menyadari dan bersyukur atas keselamatan yang telah Engkau anugerahkan dan sesungguhnya berkat-berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup mereka sampai saat ini. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk terus bersyukur atas keselamatan yang telah Engkau berikan dan seluruh berkat-berkat yang menyertainya. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Demikian sahabat, renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.